tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Lutfi, yang tidak bosan-bosannya mengisi acara di Mekah dadakan atau jadwalan. Jadi setiap jadwal udah ada, walaupun dadakan, alhamdulillah beliau selalu ada waktu untuk Masjid Mekah. Untuk itu mohon jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita simak apa yang akan disampaikan Pak Ustadz Lutfi. Mohon anak-anak untuk tidak bicara atau berisik. Mohon semuanya kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Lutfi. Tempat silakan, kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selayak dan sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan masjid ini akan dimuliakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjid Mekah ini akan terus diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Mekah tambah banyak, tambah berkah, dan mudah-mudahan tidak hanya sebatas ramai jamaah bersatu jasad, tapi mudah-mudahan hatinya pun bersatu, ingin terus berjamaah, datang ke masjid bukan karena ingin pamer disebut orang yang soleh. Rajin ke masjid bukan ingin hanya sebatas mengharapkan surganya Allah, tapi semuanya datang ke masjid niat memakmurkan masjid dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Makanya Islam ini jangan ada istilah jas merah. Jangan lupa sejarah. Sejarah NKRI merdeka dipelajari sampai botak gitu deh. Sampai jadi masalah pemutaran film G30 SPK ini boleh atau enggak, rame diperbincangkan. Tapi tidak menjadikan sebuah masalah kalau merasa diri kita muslim, beragama Islam, tapi tidak menelaah sebuah sejarah perjalanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh seluruh malaikat ciptaan Allah. Nyambut gitu loh. Berkumpul dalam satu tempat, hadir, ingin turut hadir gitu, semua makhluk Allah bergembira, mengagungkan, siap menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ruh Nabi 124.000 Nabi kumpul ingin menghadir, ingin turut hadir pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya ke dunia ini. Pertanyaan buat kita, kan kita nggak hidup di masa dulu. Nah kalau seandainya kita ingin hadir di saat itu, lambung kitanya juga belum ada. Jadi kalau seandainya Masjid Mekah mengadakan acara peringatan kelahirannya Nabi Muhammad, tapi sulit untuk hadir, apakah kita manusia yang lebih mulia dibandingkan malaikat? Apakah kita manusia yang lebih mulia dibandingkan Nabi dan Rasul berbondong-bondong siap menunggu kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya dahsyat nih Masjid Mekah nih, ajib ini. MC mengatakan tadi 2 hari persiapan rame kayak gini, Allah karim.
Jadi kalau persiapannya 1 bulan sebelumnya, kayaknya penghadir bisa lewat kali depan Pak Erwin. Mana Pak Erwinnya ini? Pak Erwin ditanya, Pak Erwin ditanya. Oh, ngobrol dulu deh. Kalau 2 hari saja mampu menghadirkan pecinta Rasulullah lebih dibandingkan 100 jamaah yang hadir kali ini, berarti kalau 1 bulan dipersiapkan, jembatan itu yang depan itu lewat jamaahnya kesannya tuh. Lewat jembatan, tahu ada yang ngisi atau kagak gitu. Allah karim. Makanya luar biasa radioku memberikan fasilitas buat kita semuanya. Radioku, wah Zat, masalah ini Zat. Radioku berapa kali hadir di Mekah, nggak apal itu istilah. Radioku, jawabannya apa? Inspirasi spirit, Pak. Jangan pakai suara, piye toh? Radioku. Kang, ini udah live belum, Kang? Sudah. Nah, supaya kedengeran semua ya, jamaah ya. Sekarang ini maulid di Masjid Mekah. Diperkenceng nih. Sekarang maulid di Masjid Mekah Bukit Cimanggu City. Insya Allah bismillah dari sekarang tidak ada lagi alasan Masjid Mekah tidak mengadakan maulid. Saksinya seluruh pendengar radioku. Takbir, takbir. Janji Pak Erwin di masjid dia ngomong nanti. Greget saya terasa nanti. Masya Allah, hadirin berbahagia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan radioku ini 1089 AM Bogor, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Guru mulia Buya Yahya berikut keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pun sempat hadir di Masjid Mekah, mudah-mudahan jarang masjid-masjid yang sampai sekarang berharap kedatangan guru mulia, tapi Masjid Mekah sempat didatangi oleh guru mulia. Mudah-mudahan dengan kedatangannya beliau, guru mulia Buya Yahya yang sempat ke Masjid Mekah, menjadikan keberkahan buat Masjid Mekah ke depan tambah makmur dan tambah makmur insya. Maka luar biasa, tidak hanya sebatas pengurusnya saja, tidak hanya sebatas ketuanya saja. Beberapa 1 tahun yang lalu peringatan maulid kalau tidak salah, berarti benar ya, saya juga yang mimpin maulid, ada pengurusnya nggak lengkap, tapi sekarang kayaknya ketuanya hadir, luar biasa, wakilnya juga hadir. Nanti ke depan Pak ada daftar hadir Pak, daftar hadir di depan khusus pengurus, ketua wakil didatang. Jadi kalau setiap ada event apalagi maulid tidak hadir, langsung diinterogasi. Apa alasannya? Apa berhalangan uzur, sakit dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada perintah, saya bertanya ulang, ada nggak yang melarang maulid? Kalau ngitung-ngitung ada nggak perintahnya maulid-maulid aja? Pertanyaannya dibalik, ada nggak yang melarang maulid? Ada nggak kalimat Quran, hadis turunan dari siapa, riwayat siapa yang mengharamkan maulid? Nggak ketemu juga gitu. Kata guru mulia Buya Yahya, apa yang menjadikan haram melaksanakan maulid? Yang awal kita baca tadi adalah maulid at-tiba. Kalau seandainya kita ingin lihat, yuk kita sekarang udah zaman now, sudah modern, internet ada, Google ada, silahkan lihat makna maulid tiba, baik itu lihat Google kayak mau apa silahkan buka. Apakah ada pelecehan kepada agama yang lain? Tidak. Apakah ada maulid tiba mengajarkan untuk kita berpecah belah? Hente. Apakah di dalam maulid tiba mengajarkan kita untuk mengadu domba? Hente. Tidak ada. Semua mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ustaz, kalau saya ingin memuliakan Rasulullah, ngapain harus pakai hadro? Lampu baca maulid aja udah selesai, ngapain harus pakai hadro? Lihat jas merah. Jangan lupakan sejarah bagaimana Rasulullah SAW pada waktu hijrah dari Madinah ke Mekah, sahabat muhajirin ansor bergemuruh menyambut kedatangan Nabi Muhammad itu pakai hadroh. Greget ente. Nah
ribut masalah hadroh, tidak pakai hadroh, ai band tidak diperdebatkan, ai dangdut tidak diperdebatkan, band tidak diperdebatkan. Kenapa hadroh jadi perdebatan? Takbir. Iya, ngajak ngesang di rumah ya. Tadi nang mau ngambek aing teh moal. Aing jadi kesang aing teh. Tadi nama saya geus halus ieu teh karena emang aya turunan kulon saya teh. Ya saya teh turunan Banten jadi heuras genggerong patah eta Habib. Insyaallah jadi kieu urusan teh. Jadi ini adalah seni Islam yang diperbolehkan. Karena nyambut sahabat Ansor itu nyambut ke tangan Nabi Muhammad SAW. Salawat apa yang dibacakan? Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Mereka pukul dengan hadrohnya. Ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Sambil meneteskan air mata, pukulan hadroh mengiringi tangisan mereka. Allah karim. Maka maulid ini bukan Rasul yang butuh. Demi Allah Rasulullah nggak butuh maulid ini. Yang butuh itu kita dengan maulid sebagai wasilah dan asbab kita ingin diaku oleh Rasulullah, makanya bermaulid. Maka maulid tidak hanya sebatas diartikan hanya sebatas kelahiran Nabi. Maulid dimaknai bahwa apa yang dilakukan dari sejak lahir sampai wafatnya Rasulullah itu adalah maulidnya Rasul. Maka kita ibadah ini sebetulnya sedang bermaulid. Jamaah Masjid Mekah sholat itu sedang bermaulid. Jamaah Mekah sedang tilawah Quran itu maulid. Jamaah Mekah sedang berzikir itu adalah maulid. Orang munafik kalau mengatakan dia tidak mau bermaulid, tapi sehari-harinya melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah karim. Imam Mekah sholat, suaranya bagus, hafiz Al-Quran, itu sedang bermaulid karena Rasulullah juga hafiz Quran. Jadi kalau imamnya anti maulid itu bahaya, leungit hafalana. Bahaya seteh. Jelas gitu ya? Maulid, bermaulid. Ada 3 hal yang akan disampaikan. Besi jantungan saya urusan itu ya. Kenapa harus bermaulid? 1, karena ingin mengingat bahwa dengan maulid ada sosok makhluk ciptaan Allah sempurna. Kalaupun rupanya sama dengan kita, tapi manusia itu tidak hanya sebatas dilahirkan, tapi ada proses diciptakan. 12 Rabiul Awal tahun gajah, bukan Rasulullah Muhammad itu diciptakan, tapi dilahirkan. Karena berbicara diciptakan sebelum seluruh makhluk Allah diciptakan, nur Nabi Muhammad sudah diciptakan. Gak bakal ada si Lutfi teh, gak bakal ada. Ketua DKM gak bakal ada, wakil ketua DKM gak bakal ada. Seluruh jamaah Masjid Mekah tidak bakal ada kalau tidak semata-mata aku akan ciptakan, akan aku lahirkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah karim. Maka ini berbahagia Allah Subhanahu Wa Taala. Selevel Nabi dan Rasul setiap hari Senin. Kenapa Nabi Muhammad berpuasa? Karena merayakan bersyukur kepada Allah. Di hari itu, di hari Senin itu aku dilahirkan. Maka ada yang dibuat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru mulia Buya Yahya mengatakan peringatan Maulid itu yuk berlomba-lomba untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Berikan sedekah yang terbaik. Maka mudah-mudahan yang terlibat panitia hari ini, MTM yang disibukkan bungkus, capek, tenaga, pikiran, bahkan materi dikorbankan. Jangan takut syafi'al yaumal qiyamah. Bilang siapa yang bergembira, bersedekah di bulan Maulid, maka kelak akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat hasil pengorbanan sedekah yang kita korbankan itu. Allah karim. Kalau dipaket berapa duit kan dia tah dipaket. Berapa Pak harganya, Pak? 3.000, 2.000. Ini paket inilah langsung ditaksir, Pak. Nyampe 10.000, Pak? Nyampe 10.000?
10.000 per orang dikali jumlah jamaah sekali ini, maka mudah-mudahan pengorbanan dari jamaah, pengorbanan mungkin ada yang keluar dari kasnya DKM, kasnya masjid, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari ini dikeluarkan 5 juta, insya Allah 1-2 hari ke depan diganti oleh Allah 10 juta. Berani? Hari ini dikeluarkan untuk maulid 10 juta, tahun depan Masjid Mekah mendapatkan penghasilan insya Allah jadi makmur 100 juta. Jadi pantas kalau mau ngebangun ke tingkat ya susah, karena maulidnya juga susah. Insya Allah ya, insya Allah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Kapok saya manggil Ustadz Lutfi, kiwai ceramah ya. Kita pengen bersatu. Kita tidak hanya sebatas berjamaah jasad, tapi hati juga harus berjamaah. Maka mudah-mudahan baginda Rasulullah adalah uswatun hasanah buat kita semuanya. Rasulullah itu tidak suka menyakiti hati orang lain. Maka akhlak itu bisa disimpulkan jadi 2 yang sering dicontohkan oleh baginda Rasulullah kepada kita semuanya. Ingat-ingatlah kebaikan orang lain kepada kita, lupakanlah kebaikan yang kita buat untuk orang lain. Hartos banyak? Hartos? Ingat-ingatlah kebaikan orang lain kepada kita, lupakanlah kebaikan kita untuk orang lain. Jadi kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, ingat-ingat terus dia. Ya Allah, dia sempat berbuat baik kepada saya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan rezeki buat dia, ya Allah. Berikan rezeki buat dia, ya Allah. Karena dia sempat berbuat baik kepada kita. Tapi jangan diingat-ingat kebaikan yang kita buat, yang sudah diberikan kepada orang lain. Kalau kagak ada saya maulid, kagak ada tuh di Mekah. Sombong. Hilang tuh pahala maulidnya. Semuanya hari ini, di malam ini takdirnya Allah. Yang doa tadi mudah-mudahan hujan, ya benar dikabul oleh Allah hujan. Tapi kata Allah pas maulid teh berhenti. Buktinya berhenti. Yang doain tadi hujan itu sudah senangnya luar biasa. Yes, doa gue udah terkabul. Maulid akhirnya hujan, mudah-mudahan gak ada jamaah. Yang mendatangkan jamaah itu bukan karena undangan, tapi taufik dan hidayah Allah. Ini yang dari radio ini bukan orang Cimanggu City ya, tapi jauh-jauh datang untuk maulid. Kalau hanya sebatas terhalang oleh 1, 2, 3 rumah, ngopo ngapa itu? Orang datang itu ngopo. Maka mudah-mudahan Allah menggerakkan hati-hati jamaah sekalian untuk tambah mahabbah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, untuk mengingat sebuah sejarah. 2, karena yang banyaknya tausiah nanti dari Habib. Yang kedua adalah kenapa harus bermaulid? Kita ingin mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Rasulullah sudah diagungkan oleh Maha Agung, kita ingin mengagungkan Rasulullah. Kita nabung 1 bulan sebelumnya, memberikan kado khusus untuk istri tercinta kita. Nyari hobi, kesukaan warna, kesukaan makanan, kesukaan baju, sibuk mencari kado itu. Hanya sebatas memberikan di malam spesial yang luar biasa kepada istri tercinta kita. Papa dan mamanya sibuk mencari tempat untuk berulang tahun anaknya. Ada yang sewa McD, ada yang sewa tempat makan ini, itu dan lain sebagainya. Menghabiskan sampai puluhan juta. Hanya sebatas ingin membuktikan bahwa papa dan mama ini cinta padamu nak. Pertanyaan buat kita, berapa yang sudah kita sisihkan untuk menyambut di malam ini adalah malam tepat untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ahlan wa sahlan para guru kita Habib Ali Al-Kaf. Alhamdulillah nampak hadir di tengah-tengah kita semuanya, Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana tidak mulia di malam ini.
Beliau adalah Habib, cucu daripada keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah kita mendapat hadir di tengah-tengah beliau. Maka mudah-mudahan tambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Yang ketiga, kenapa harus bermaulid? Yang ketiga adalah standar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur iman. Ada pertanyaan, kan tak cukup kan bermaulid itu di rumah, lihat baca sejarah segala macam? Ya. Tapi kan alangkah indahnya dikumpulkan dalam satu titik di tempat yang paling mulia, masjid nyamannya, kita berkumpul bersolawat bersama, menggantungkan Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak luar biasa peringatan maulid ini? Solawat maulid yang dibaca di awal tadi udah ajib, luar biasa. Jangankan paham isi daripada maulid, tiba tidak paham pun kita renungkan, kita masukkan wilayah ruh kita untuk nyambung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sendirinya air mata itu akan turun. Bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Allah karim, tolak ukur iman. Maka tiga hal ini menjadikan oleh-oleh buat kita semuanya. Yang pertama dengan maulid adalah untuk mengingat sebuah sejarah kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan maulid kita berniat untuk mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tolak ukur iman. Maka mudah-mudahan yang hadir ini adalah panggilan iman. Mudah-mudahan ini adalah tanda bukti bahwa nilai iman kita ini masih nyambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan tiga hal ini yang disampaikan menjadikan wasilah dan asbab ya Allah secara pribadi yang serba banyak kurang ilmu, jauh dari amal, jauh daripada soleh, tetap memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan masjid ini selalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati-hatinya diluruskan niatnya bahwa mengurus masjid tidak ingin berpikir untuk tenar, ingin mendapatkan keuntungan, tapi semuanya lillahi ta'ala, karena Allah. Maka mudah-mudahan karena emang niatnya lurus karena Allah, maka mudah-mudahan kita bersama-sama tidak hanya sebatas pengurus DKM-nya, tidak hanya sebatas pengurus MTM-nya, semua termasuk jamaah di sekitar kita, baik yang sudah rajin datang ke masjid, kalaupun yang baru saja 1-2 waktu datang ke masjid, kalaupun ada yang belum pernah masuk ke dalam masjid Mekah, maka mudah-mudahan kita doakan kembali berkumpul. Biarlah kita berbeda di luar masjid, biarlah kita berbeda di luar masjid, tapi sudah di dalam masjid semuanya menghadap Ka'bah, semuanya menghadap kiblat, semuanya niatnya karena Allah. Bendera partai tidak boleh masuk ke dalam masjid, pilihan beda presiden jangan masuk ke dalam masjid. Silakan berbeda di luar masjid, di dalam masjid hanya satu, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2 di dalam masjid ini. Yakin demi Allah bahwa jamaah Mekah ini ada yang milih nomor 1, ada juga yang milih nomor 2. Beda boleh di luar masjid, di dalam masjid cuma 1, karena Allah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah, mudah-mudahan ada manfaat buat saya pribadi dan umum jamaah sekalian. Mudah-mudahan tausiah berikutnya lebih akan nyentuh kepada hati kita, karena beliau adalah habaib yang akan insyaallah langsung sambung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan kami para habib, mudah-mudahan jamaah sekalian di sini doakan hatinya selalu nyambung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.